Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqman Nurrahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Febrianto Kondugroho, Karenina, Novia Disewati, dan Susilawati. Di sini kami akan membahas mengenai peran negara. Yang pertama itu mengenai peran negara yang akan dibahas oleh saya sendiri. Negara memiliki kekuatan untuk mengatur dalam kurung Skreni 2006 aspek paling intim dari kehidupan kita termasuk siapa yang dapat kita nikahi, tindakan seks antara orang dewasa yang mengizinkan, dan bagaimana orang tua dapat mendisiplinkan anak-anak mereka. Status yang berfungsi apapun jenisnya memiliki kemampuan untuk membatasi siapapun yang berada di bawah yurisdiknya. Negara adalah institusi politik karena memegang kekuasaan dan oleh karena itu menjadi fokus para sosiolog politik. Secara historis, negara tidak selalu menjadi lembaga politik utama. Juga tidak jelas apakah ia akan terus menempati peran sentral tersebut. Ini tidak berarti bahwa institusi politik akan hilang. Sebaliknya, lembaga pengelola kekuasaan politik bisa saja menjelma menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan negara tradisional. Sementara itu, negara dan negara bangsa masih dianggap konsep penting oleh sosiolog politik. Maka dari itu, fokus pada bab ini adalah apa itu negara dan apa bedanya negara bangsa. Kemudian, mengenai apakah negara bangsa modern. Apa yang disebut negara pada kenyataannya adalah sejumlah institusi dan organisasi yang saling berinteraksi dalam kurung Miliband 1993 yang terdiri dari orang-orang yang menduduki posisi tertentu dengan tanggung jawab khusus. Negara bangsa modern adalah kelompok yang berbagi sejarah, identitas, dan budaya yang sama dengan monopoli penggunaan kekuatan yang sah yang terkait dengan wilayah tertentu yang diakui sebagai kedaulatan oleh negara bangsa lain. Sebelum kebangkitan negara, otoritas ditentukan oleh hubungan kekerabatan atau ritual keagamaan tanpa ada kelompok tertentu yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Misalnya, keputusan untuk berperang atau berdamai dengan suku tetangga mungkin dibuat oleh semua anggota dewasa atau hanya beberapa anggota, meskipun satu orang adalah pemimpin yang tidak perlu dipersoalkan. Selanjutnya yaitu mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan yang sah dari kekuatan fisik, dalam kurung penekanan Weber, dalam wilayah tertentu, dalam kurung Gerd dan Mills 1946, halaman 78. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh mereka yang menduduki posisi dalam birokrasi negara, dalam kurung Nagengas 1994. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini tinggal di dalam perbatasannya. Weber memandang bahwa negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam periode singkat revolusi. Kita tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam perbatasannya. Misalnya, warga negara Amerika Serikat yang bepergian di Rusia. Dia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukum Rusia karena dia berada di bawah yurisdiksi Rusia. Kemudian mengenai monopoli. Negara memonopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya, dalam kurung Runciman 1978. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekerasan. Dominasi negara dibuktikan dengan kemampuan untuk menjalankan perintah tanpa perlu menggunakan paksaan, dalam kurung Skreni 2006. Seperti yang dijelaskan oleh Michel Mann 1988, ada dua jenis kekuasaan negara, despotik dan infrastruktur. Kekuasaan despotik adalah penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang dilakukan oleh militer atau polisi sebagai agen negara.
Sedangkan kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengontrol bidang utama kehidupan kita tanpa menggunakan kekuatan fisik. Selanjutnya yaitu legitimasi. Di sini dijelaskan berupa bentuk contoh seperti seorang pengemudi mematuhi petugas polisi tidak hanya karena petugas polisi membawa senjata, tetapi juga karena warga negara mengakui hak seorang petugas polisi untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara. Karena dalam pengertiannya sendiri, legitimasi merupakan kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Jadi, setiap warga negara harus mengakui bahwasanya pemimpinlah yang menentukan semua kegiatan yang dilakukan oleh warga negara tersebut. Kemudian mengenai munculnya negara. Konsistensi dengan pandangan Weber, Tilly mendefinisikan negara sebagai organisasi yang relatif tersentralisasi dan terdiferensiasi yang para pejabatnya kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas alat-alat kekerasan terkonsentrasi utama dalam populasi yang mendiami wilayah yang luas dan bersebelahan. Di mana Tilly berangkat dari Weber dan lainnya adalah dalam pandangannya tentang kemunculan negara. Alih-alih mengambil pandangan Hobbesian yang menyamakan kebangkitan negara dengan kebutuhan akan kontrak sosial atau ketundukan perdagangan kepada negara untuk perlindungan. Ia berpendapat bahwa perang membuat negara dan baik pembuatan perang maupun pembuatan negara lebih mirip dengan kejahatan terorganisir, sebagai mereka yang terlibat adalah pengusaha yang memaksa dan mencari diri sendiri. Karena pengaturan berbeda, cara negara diatur dan dikembalikan adalah fungsi dari pengaturan itu sendiri. Dalam pengaturan padat modal, negara bagian lebih kecil, lebih dikomersialkan, dan berpusat kota. Di sini, hubungan perdagangan kuat menghasilkan struktur negara yang lebih lemah karena kapitalis berkolaborasi dengan pembangunan negara. Selanjutnya yaitu membedakan pemerintah dengan negara. Negara bukanlah satu kesatuan tetapi jaringan organisasi. Mengikuti jejak Tilly dan Skocpol and Orloff menggambarkan negara sebagai perangkat otonom yang berpotensi dari organisasi koersif, ekstraktif, yudisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan penduduk di dalamnya. Karena negara terdiri dari berbagai unit dengan berbagai derajat otonomi, mengingatkan bahwa negara bukanlah kekuatan yang bersatu. Misalnya Amerika memiliki peradilan independen di mana hakim membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan cabang eksekutif. Nah, di sini dapat dijelaskan perbedaan antara negara dan pemerintahan, bahwasanya negara adalah seluruh komunitas secara tetap mendiami wilayah tertentu dan berhak untuk berdaulat dalam urusan internal maupun eksternal. Sedangkan pemerintahan merupakan bagian dari negara, bisa diartikan pemerintahan adalah mesin untuk mencapai tujuan negara. Kemudian yaitu administrasi atau birokrasi. Administrasi adalah bidang yang mengatur urusan sehari-hari negara. Politik menunjuk kepala Departemen Amerika Serikat seperti keamanan negara dan dalam negeri, tetapi pegawai negeri tetap tidak peduli partai politik mana yang berkuasa. Miliband menegaskan bahwa fitur administratif negara jauh melampaui birokrasi tradisional negara dan mencakup perusahaan publik, bank sentral, komisi pengatur, dan badan lain yang menikmati otonomi yang lebih besar atau lebih kecil. Berkaitan dengan pengelolaan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kegiatan lainnya di mana negara sekarang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yaitu militer dan polisi. Corvataris 1997 berpendapat bahwa ada sedikit konsensus di antara sosiolog politik mengenai apakah militer dan polisi dianggap sebagai
bagian dari sistem negara atau lembaga terpisah, mengingat bahwa keduanya bertindak atas perintah negara dan berada di bawah otoritas pemimpin politik yang menduduki posisi pemerintahan, misalnya wali kota, gubernur, atau presiden. Tampaknya masuk akal untuk mempertimbangkan kedua aspek negara tersebut. Untuk demokrasi, ada perhatian terkait peran militer dan organisasi intelijen. Bangsa membutuhkan pertahanan yang kuat, tetapi ketika militer dan aparat keamanan negara tidak bertanggung jawab kepada otoritas sipil, atau ketika organisasi keamanan yang mana upaya untuk bertindak dengan kerahasiaan dan otonomi, kontrol demokratis atas kebijakan sangat ditantang. Kemudian, pengadilan. Scranney 2006 berpendapat bahwa Amerika Serikat adalah negara hukum dengan aktor politik yang menggunakan hukum dan pengadilan untuk memenuhi tujuan politik. Pengadilan memiliki dampak yang substansial melalui pembuatan kebijakan terlepas dari apakah para ahli hukum itu konservatif atau liberal. Kemudian, legislatif atau parlementer. Miliband mencirikan hubungan antara badan legislatif atau negara dan pemerintahannya atau kepala eksekutif sebagai kerjasama dan konflik. Serupa dengan unit pemerintahan subpusat, badan legislatif adalah pusat kekuasaan independen yang seringkali berkonflik dengan kepala eksekutif. Seperti unit subpusat, badan-badan ini juga melayani fungsi komunikasi dengan mengartikulasikan kebutuhan dan perhatian masyarakat yang mereka wakili, dan sebagai tambahan mereka mengkomunikasikan informasi dari pusat ke pinggiran. Yang terakhir yaitu Future States. Oslak 2005 berpendapat bahwa ciri-ciri kebangsaan meliputi difusi kontrol, eksternalisasi kekuasaan, pelembagaan kewenangan, dan kapasitas untuk memperkuat identitas nasional. Difusi ini dibagi menjadi dua proses. Yang pertama, kemampuan untuk mengekstraksi sumber daya fiskal yang diperlukan untuk menjalankan fungsi negara dan memproduksi birokrasi negara. Yang kedua yaitu mengenai pengembangan kelompok profesional pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi administrasi tersebut. Sedangkan untuk eksternalisasi, di sini dijelaskan bahwa pengakuan suatu negara bangsa oleh orang lain. Pelembagaan otoritas kembali mengacu pada gagasan Weber tentang monopoli pemaksaan. Terakhir yaitu mengenai kapasitas untuk memperkuat identitas nasional, membutuhkan produksi simbol-simbol yang menginspirasi kesetiaan kepada negara bangsa serta rasa memiliki dan persatuan. Rasa kebersamaan, kepemilikan, dan persatuan ini terangkum dalam konsep berbangsa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya Susilawati akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah perspektif atau gaya berpikir citra dunia pada intinya terletak pada bangsa yang kita pahami sebagai definisi masyarakat secara fundamental, setara dan berdaulat. Menurut Glenfield dan Ashworth tahun 2005 halaman 250 dengan statement seperti kami rakyat yang menangkap esensi bangsa. Yang mana di sini tidak semua ekspresi nasionalis selalu mengarah pada pemisahan, karena kelompok yang berbeda secara budaya mungkin lebih suka mempertahankan rasa identitas nasionalnya di dalam negara multinasional, seperti Quebec yang berbahasa Perancis yang dianggap sebagai bangsa di dalam negara. Negara dan bangsa dapat saling menguatkan, tetapi perlu dibedakannya sebagai identitas yang terpisahkan. Fujachi tahun 2002. Negara merupakan yaitu ciptaan hukum, sedangkan keterikatan pada bangsa adalah emosional. Ketika nasionalisme bertepatan dengan wilayah tertentu yang diakui sebagai unit politik otonom, itu disebut negara bangsa. Sedangkan ideologi nasionalisme yang bertepatan dengan sebuah negara adalah di mana di sini sangat menguntungkan bagi negaranya karena
mereka dapat memberikan negara dengan sumber legitimasi baru dan secara dramatis meningkatkan potensi mobilisasinya dibandingkan dengan struktur negara tradisional. Fujaci tahun 2002 halaman 136. Selanjutnya demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik di mana peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sangat luas dibagi di antara semua warga negara dewasa menurut Dahl 1963 halaman 8, yang dimana sistem demokrasi ini sangat penting dalam dunia politik karena setiap warga negara mereka mampu memberikan hak pilihnya dengan seluas-luas mungkin untuk memilih pemerintahan atau pejabat yang ia inginkan. Menurut Markov tahun 2005 juga berpendapat bahwa ada yang hebat kesepakatan variasi di negara-negara demokratis dengan beberapa memiliki pelanggaran sipil yang meluas kebebasannya meskipun mengadakan pemilihan bebas dan lain-lainnya, yang mana sangat tidak efisien dalam penyediaan pemerintahan dasar layanan yang mereka sebut demokrasi berkualitas rendah. Terdapat 3 tipe dasar demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi liberal. Selanjutnya itu jenis demokrasi. Demokrasi memiliki 3 jenis, itu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi liberal. Yang mana contoh demokrasi langsung di sini di mana warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan termasuk Yunani kuno serta balai kota New England dan kota pedesaan rapat. Jenis ini paling cocok untuk wilayah geografis kecil dan politik lokal tempat warga negara masukan dapat dikumpulkan secara efisien dan keputusan tidak harus dibuat dengan cepat. Yang mana di sini terdapat jenis terakhir demokrasi, itu demokrasi liberal, yang mana dicirikan oleh kebebasan termasuk berekspresi, berkumpul, berpartisipasi politik, dan kepemilikan properti. Yang mana dalam beberapa istilah jenis terakhir, kapitalis liberal karena tentang kebebasan yang terkait dengan kepemilikan properti pribadi dan mengejar keuntungan. Menurut Babu 2006, Kalikos 2006, dan Spanakos 2007, demokrasi liberal biasanya merupakan demokrasi perwakilan. Menggunakan definisi Dahl, demokrasi yang berada pada sebuah kontinum sebagai peluang bagi warga negara partisipasi dan bervariasi, yang mana orang Yunani kuno tidak mengizinkan wanita atau budak untuk berpartisipasi, dan secara historis wanita dan minoritas telah dicabut haknya. Selanjutnya itu demokrasi dan praktek tidak demokrasi. Barthard Marquez 2005 mengilustrasikan 2 kategori praktik tidak demokratis ketika prosedur demokratis digunakan sebagai penutup yang sah untuk mengirimkan pesan yang tidak demokratis, dan ketika prosedur demokrasi dibuat untuk secara sistematis salah fungsi untuk beberapa kelompok, yaitu kulit hitam, imigran, perempuan, orang miskin, sehingga menutupi prasangka pengucilan atau agresi yang sebenarnya. Yang mana menurut Barthard Marquez, fungsi sistematis atau kegagalan untuk memperpanjang mantel hukum itu mudah dan sangat cukup untuk dimengerti. Contohnya termasuk kurangnya perlindungan hukum serta kegagalan untuk memberikan layanan seperti perlindungan polisi yang memadai, sanitasi, atau pendidikan berpenghasilan rendah atau daerah miskin. Menurut Barthard Marquez, menantang sosiolog dan lainnya untuk tidak menganggap ujian ini sebagai inefisiensi belaka, melainkan sebagai kurangnya demokrasi. Menggunakan frasa John Markov tahun 2005, kesalahan fungsi sistematis memungkinkan demokrasi berkualitas rendah yang hanya mempengaruhi kelompok-kelompok yang dirugikan, sementara mereka yang memiliki hak istimewa mengalami semua hak dan keuntungan seperti memiliki tempat tinggal yang aman serta sekolah umum yang berkualitas. Inggris Indonesia dalam kasus pertama, yaitu menurut Barthard Marquez memperluas mantel hukum terlalu jauh sehingga terjadi ketika sebuah negara demokrasi menggunakan kewarganegaraannya untuk mempromosikan praktik-praktik tidak demokratis seperti mengadakan pemilu untuk membangun rezim yang tidak demokratis, yang mana menghilangkan hak-hak perempuan atau hak kelompok lainnya. Dengan secara hukum tolerating ini pornografis sangat tidak melakukan kebebasan berbicara, karena di sini
memiliki kegagalan untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur dan memasukkan prinsip-prinsip tidak demokratis dalam konstitusi demokrasi seperti hak militer untuk mengambil alih ketika bangsa dianggap dalam bahaya, menurut Bertolt Marquez. Selanjutnya itu demokratis dibagi menjadi dua, demokratis totalitarianisme dan demokratis otoritarianisme. Yang mana di sini demokratis totalitarianisme yaitu sangat berbeda dengan demokrasi, yang mana negara otoriter tidak mengizinkan partisipasi warga yang berarti melakukan ekspresi politik sangat terbatas, yang mana di sini misalnya bekas Uni Soviet mengadakan pemilihan tetapi hanya anggota partai komunis yang ikut dalam pemungutan suara, yang mana berdasarkan Bertolt Marquez, sebagian besar cendekiawan setuju pada ketiga komponen totalitarianisme ini. Yang pertama itu ideologi komprehensif, yang mana di sini yang sangat merinci semua aspek kehidupan sosial dengan mereka yang ditentang atau dimusnahkan sebagai musuh negara. Yang kedua yaitu birokrasi negara, yang mana yang dikendalikan secara terpusat yang untuk mempromosikan ideologi ini melalui tuntas pengendalian infrastruktur komunikasi dan informasi serta sistem teror untuk mengidentifikasi dan melenyapkan musuh negara. Dan yang ketiga yaitu partai politik, yang mana di sini yang dikendalikan oleh negara yang melibatkan partisipasi massa, baik dengan keinginan maupun yang dipaksakan. Sarjana lainnya juga memasukkan komponen seperti politik tunggal, partai dengan satu pemimpin, dan fokus pada ekspansi militer, menurut Bertolt Marquez tahun 2005. Dan terdapat perbedaan antara fasisme dan totalitarianisme, yang mana otoritarianisme ini dikategorikan mencerminkan derajat variasi dalam sistem politik itu, yang mana sistem politik di sini tidak sepenuhnya totaliter atau tidak sepenuhnya demokratis, karena otoritarianisme ini menempati mediasi posisi yang baik, sementara sistem otoriter memiliki lebih sedikit kendali atas masyarakat daripada sistem totaliter, yang mana di sini tidak berarti adanya kematian dan kekerasan yang menimpa warga negara dan sehingga menyebabkan warga negara ini berkurang. Untuk Strepen tahun 1988, ciri yang membedakan adalah di sini tuh ada atau tidaknya masyarakat sipil sukarela, dan organisasi sosial. Yang tidak ada adalah dalam rejim totaliter. Organisasi-organisasi ini hadir di sebuah negara otoriter meskipun dibatasi, yang mana sayangnya sifat masyarakat sipil yang tertekan menghambat negara otoriter ini dari transisi menuju demokratis, menurut Bertolt Marquez tahun 2005. Perbedaan lainnya adalah kurangnya ideologi yang memandu transformasi masyarakat. Markov tahun 2005 menemukan bahwa negara otoriter ini lebih pragmatis dan pluralistik dalam ideologi mereka. Yang mana di sini miripnya dengan rezim totaliter, bahwa pemerintahan otoriter juga bergantung pada struktur birokrasi dan teknologi untuk represi warga, menurut Bertolt Marquez tahun 2005. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karenina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pandangan teoritis di negara, di mana terdapat beberapa pandangan-pandangan teoritis di negara, di antaranya mengenai kemajemukan. Menurut para pluralis, fungsi inti negara itu adalah mencapai konsensus, dan karenanya tatanan sosial melalui pertukaran permintaan dan tanggapan terus-menerus oleh kelompok sosial dan pemerintah. Alford tahun 1933 halaman 260. Berbeda dengan perspektif elit dan kelas, model pluralis menolak bahwa negara mewakili satu kelompok dominan dengan mengorbankan orang lain, atau bahwa negara dikendalikan oleh elit. Bagi para pluralis, negara itu adalah penengah yang tidak memihak di antara tekanan kelompok yang bersaing. Pluralis mengakui negara sebagai lembaga yang berurusan dengan kekuasaan, tetapi menentang gagasan bahwa negara memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Jika proses berjalan sesuai keinginan, negara dan kepentingan masyarakat adalah satu dan sama. Ini bertentangan langsung dengan negara sentris yang memandang negara memiliki kepentingannya sendiri.
Kaum pluralis juga menentang kaum Marxis tentang pelabuhan kelas sosial, di mana bagi para pluralis, kelas sosial itu hanyalah salah satu dari banyaknya kelompok kepentingan yang bersaing. Selanjutnya, pandangan elit negara. Menurut Alford tahun 1993, fungsi inti negara itu adalah mempertahankan dominasi elit yang ada. Seperti ahli teori kelas, ahli teori elit ini percaya bahwa kekuasaan terkonsentrasi tetapi tidak setuju bahwa itu didasarkan pada posisi kelas. Ahli teori elit juga memandang bahwasannya elit bersaing dengan elit lain itu untuk mengontrol dan mempengaruhi serta menggunakan posisi mereka untuk memanipulasi informasi dan membingkai opini publik, di mana terdapat 3 teori dari pandangan elit negara, yaitu teori elit klasik, power elit, dan teori dominasi kelas. Yang pertama, teori elit klasik. Para ahli dari teori elit klasik ini berpendapat bahwa mereka berfokus pada ide dari seorang tokoh yang bernama Michaels. Sebab menurut mereka, Michaels adalah orang yang paling sosiologis. Dan Michaels percaya bahwa perebutan kekuasaan yang sebenarnya bukanlah antara elit dengan massa, tetapi antara elit yang lama dengan elit yang baru untuk posisi kepemimpinan. Yang kedua, power elit. Sama seperti Michaels, para ahli dari power elit ini juga percaya bahwa masyarakat itu dikendalikan oleh elit, khususnya elit kekuasaan yang terdiri dari 3 orang yang saling terkait kelompok, yaitu korporasi, politik, dan militer. Dan yang ketiga, teori dominasi kelas. Domhoff berpendapat bahwa elit kekuasaan adalah terdiri dari kelas atas berbasis korporasi, baik sebagai pemilik maupun eksekutif perusahaan tingkat atas. Domhoff mendorong kita untuk mempertimbangkan pentingnya dominan kelas. Namun, dia tidak berpegang pada prinsip-prinsip Marxisme lain seperti keunggulan perjuangan kelas dan alat produksi. Selanjutnya, pandangan negara berbasis kelas. Bagi kaum Marxis, ekonomi menentukan sifat sebenarnya dari negara, dan peran yang dimainkan mempengaruhi aspek lain dari kehidupan sosial. Menurut Gold, L.O. dan Reich pada tahun 1975, ada 3 teori Marxis tentang negara kapitalis, yaitu instrumental, struktural, dan Hegelian Marxis. Yang pertama, instrumental. Pendukung paling terkenal dari pandangan instrumental ini bernama Rob Miliband, di mana ia memberikan keutamaan untuk memahami hubungan antara kelas penguasa dan negara. Sederhananya, negara melayani kepentingan kelas kapitalis karena negara itu adalah instrumen atau alat yang digunakan oleh kelas ini untuk mendominasi masyarakat. Yang kedua, struktural. Pendukung utama dari pandangan struktural ini bernama Nikos Paulans, di mana Nikos Paulans ini menolak pandangan instrumentalisme, dan dia berpendapat bahwa berfungsinya negara adalah konsekuensi langsung dari struktur dan kontradiksi kapitalisme. Menurut dia, karena masyarakat bergantung pada ekonomi yang berfungsi, maka pejabat negara harus melindungi ekonomi, dan dalam melakukannya harus melayani kepentingan kelas dominan. Dan yang ketiga, Hegelian Marxis. Perspektif neo-Marxis terakhir ini dimulai dengan pertanyaan, apakah itu negara? Jawabannya adalah mistifikasi atau lembaga yang melayani kepentingan kelas dominan meskipun tampaknya melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa negara adalah ilusi, dengan sebagian besar penulis mengeksplorasi bagaimana proses mistifikasi ini terjadi. Kebanyakan penulis menekankan peran tersebut, yaitu ideologi, kesadaran, dan legitimasi. Meskipun ide-ide ini telah memajukan pemahaman politik, mereka bukanlah teori negara yang koheren, apalagi hubungan antara negara dan masyarakat. Selanjutnya, teori negara Marxis yang diperbarui. Dalam meninjau teori negara Marxis,
25 tahun setelah deskripsi klasik emas dan kawan-kawan pada tahun 1975, salah satu penulis asli bernama Clarence Lo berpendapat ada 4 arus teori negara Marxis, yaitu Marxisme empiris, demokrasi sosialis, teori politik Marxis pasca kolonial, dan teori kritis negara kapitalis. Yang pertama, Marxisme empiris. Dalam Marxisme empiris, Lo percaya bahwa Marxisme empiris telah memberikan beberapa kontribusi pemikiran Marxis dengan mendemonstrasikan mengapa kebijakan negara menguntungkan kapitalisme. Dalam demokrasi sosialis, Lo menggambarkan arus ini sebagai arus yang mengkritik struktural pendekatan Pauwels dan lainnya. Model Marxis ini berteori demokrasi sosialis di mana praktik politik dan protes dimotivasi untuk menciptakan masyarakat yang bercirikan praktik demokrasi ketegangan, egalitarianisme, pemenuhan kebutuhan dasar, dan siklus produksi yang bebas dari kebutuhan akan keuntungan maksimalisasi. Dalam teori politik Marxis pasca kolonial, Lo berpendapat bahwa kerajaan dibingkai dalam tradisi Marxis karena beberapa alasan, termasuk kepercayaan bahwa kedaulatan kerajaan saling terkait dengan proses akumulasi modal, bahwa kedaulatan global adalah universal palsu, bahwa persyarat budaya untuk tenaga kerja diaktifkan kekuatan fasilitatif orang-orang yang akan merusak kerajaan. Lo tahun 2002 halaman 313. Dalam teori kritis negara kapitalis, Klaus Offi berpendapat bahwa inefisiensi ekonomi negara disebabkan oleh melemahnya kedaulatan negara dan legitimasi politik. Berkurangnya kedaulatan negara dibuktikan dengan ketidakmampuan negara untuk melakukan intervensi baik dalam aspek ekonomi maupun aspek sosial lainnya. Selanjutnya berfokus pada negara bagian. Menurut Skocpol, bahkan perspektif strukturalis neo-Marxis yang mempertimbangkan otonomi relatif negara itu kurang mempertimbangkan otonomi sejati yang diperlukan oleh kebutuhan untuk menjaga ketertiban, orientasi internasional negara, dan organisasi yang menciptakan memiliki kapasitas bagi pejabat negara untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan mereka sendiri. Skocpol berpendapat bahwa bahkan Amerika Serikat dapat terbukti memiliki otonomi negara terlepas dari sistemnya yang terfragmentasi untuk menyebarkan otoritas ke seluruh sistem federal, divisi kedaulatan di antara berbagai cabang, dan kurangnya struktur birokrasi yang terpusat. Paling yang penting, derajat otonomi negara bukanlah ciri tetap, tetapi bervariasi sebagai akibat struktural transformasi karena faktor internal dan eksternal termasuk krisis yang memerlukan tanggapan dari elit dan administrator. Tindakan negara otonom kemungkinan besar ketika birokrat karir menduduki jabatan dalam birokrasi negara terlindung dari tekanan eksternal. Otonomi negara mengacu pada ketergantungan atau kemampuan aktor negara untuk bertindak bebas dari campur tangan kekuatan luar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.